Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Febrianti, bisa dipanggil Febri. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mekanisme pasar permintaan dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada penentu-penentu permintaan, yang kedua ada hukum permintaan, yang ketiga ada kurva permintaan, yang keempat ada fungsi permintaan, dan yang terakhir ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih mekanisme pasar permintaan itu. Jadi, mekanisme pasar permintaan adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya ada penentu-penentu permintaan. Pertama, penghasilan. Seseorang perlu memiliki penghasilan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Semakin besar penghasilan seseorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar. Yang kedua, ada selera. Keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa sangat ditentukan oleh selera konsumen tersebut. Bila seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak menyukainya, maka mustahil ia akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Yang ketiga, ada adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku turun-temurun yang diyakini masyarakat harus dilakukan. Misalnya, dalam masyarakat Bali dikenal upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat kerabat yang meninggal dunia. Upacara adat tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, semakin banyak upacara adat yang diyakini masyarakat, maka akan semakin banyak juga pengeluaran yang dilakukan masyarakat tersebut. Yang keempat, ada mode. Istilah mode terkait dengan sesuatu yang sedang hangat terjadi dalam masyarakat. Mode sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Pada umumnya, yang paling mudah terpengaruh mode adalah kalangan remaja. Remaja akan merasa ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti mode yang terbaru. Sementara itu, untuk bisa mengikuti mode, diperlukan pengeluaran konsumsi yang lebih besar. Yang kelima, ada demonstration effect. Suatu pengaruh seseorang memiliki daya beli bukan karena faktor kebutuhan, tetapi takut akan sebutan ketinggalan zaman dan hanya untuk memenuhi gaya hidup. Seringkali seseorang mengonsumsi barang atau jasa tanpa memperhitungkan apakah ia benar-benar membutuhkan barang tersebut. Membelinya sekadar karena khawatir dianggap kalah atau lebih rendah daripada orang lain yang juga mengonsumsinya. Yang keenam, ada iklan. Iklan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Seseorang akan mengonsumsi suatu barang tertentu karena ia mengenal atau mengetahui barang tersebut. Agar konsumen mengenal barang produknya, maka produsen akan mengiklankan produk tersebut. Semakin gencar iklan dilakukan, maka diharapkan akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. 7. Ada perakiraan harga. Perakiraan harga di masa yang akan datang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk pengeluaran konsumsi. Bila konsumen berharap bahwa harga suatu barang akan naik di masa yang akan datang, maka ia akan cenderung membeli saat ini sebelum harganya benar-benar naik. Sebaliknya, bila konsumen mengira bahwa harga suatu barang akan turun di masa yang akan datang, maka ia akan menunda pengeluaran konsumsinya menunggu sampai harga barang tersebut benar-benar turun. Yang kedua, ada hukum permintaan. Hukum permintaan dalam ilmu ekonomi berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Artinya, jika harga suatu barang maupun jasa mengalami kenaikan meskipun satu satuan mata uang, hal ini pasti akan menyebabkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen menjadi menurun. Yang ketiga, kurva permintaan.
Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan berapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan membentuk slope negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Mengapa kurva permintaan membentuk slope negatif? Kurva permintaan membentuk slope negatif karena sesuai dengan hukum permintaan, yaitu bahwa harga produk berbanding terbalik dengan jumlah produk yang dibeli konsumen. Yang keempat, ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang atau Q yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan turun, dan bila harga turun, maka jumlah permintaan naik. Dengan demikian, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada tabel di atas, yaitu pertama ada bentuk fungsi permintaan, dan yang kedua ada rumus fungsi permintaan dan penawaran. Yang terakhir ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Om Santi Santi.